Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, pastinya seluruh umat Islam pada umumnya sudah mengetahui bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Setiap ibadah yang dilakukan mestinya merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Berkaitan dengan hal ini, seringkali kita dengar terdapat kelompok yang selalu menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Padahal sudah jelas bahwa Al-Quran dan hadis sejatinya memang merupakan sumber utama yang menjadi dasar setiap kehidupan seluruh umat Islam dalam setiap persoalan apapun. Sekilas kita lihat tidak ada problem dengan seruan tersebut. Bahkan sebagai umat Islam memang seharusnya demikian. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah pemahaman mereka para Salafi Wahabi terhadap konsep jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan cara meninggalkan metode dan pendapat ulama terdahulu, karena bagi mereka tidak perlu mengikuti pendapat dan metode pemahaman Al-Quran dan hadis yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Lantas dari mana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan merujuk pada metode dan pendapat yang telah dirumuskan oleh ulama salafun as-soleh? Maka tidak mengherankan jika hanya dengan bermodalkan terjemahan Al-Quran dan hadis sebagian kelompok mereka Salafi Wahabi merasa mampu berfatwa tanpa harus merujuk pendapat ulama. Disinilah kekacauan jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis yang selalu diserukan dengan lantang oleh kelompok Salafi Wahabi. Sebenarnya kita sangat perlu belajar kepada ulama yang menguasai ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Karena memahami kedua sumber tersebut dibutuhkan ilmu-ilmu yang lain seperti usul fikih, ilmu tafsir, ilmu gramatika Arab, ulumul hadis, ulumul Quran dan ilmu pendukung lainnya agar ijtihad dan fatwanya benar dan tepat sasaran. Karena itulah Ibnu Uyainah pernah mengatakan, hadis menyesatkan kecuali bagi fuqaha. Pernyataan ini tentu bukan menafikan hadis sebagai petunjuk umat manusia, akan tetapi kita dalam memahami hadis, terutama yang berkaitan dengan hukum, maka dibutuhkan ilmu usul fikih dan fikih agar pemahaman kita tidak sembrono. Salafi Wahabi memang kerap kali mengumandangkan jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis, bahkan menghujat orang-orang yang merujuk kepada pendapat ulama klasik. Namun faktanya mereka sendiri juga tetap taklid pada pendapat-pendapat tokoh dan ulama mereka. Di antara ulama yang menjadi rujukan mereka ialah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kedua tokoh ini merupakan ulama klasik yang sering dikutip pendapatnya oleh Salafi Wahabi. Kebanyakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang dikutip hanya soal teologi atau tauhid. Anehnya, pandangan kedua tokoh ini dalam persoalan fikih jarang sekali mereka pahami dan ditampilkan ke publik. Andai kata demikian, pemikiran fikih Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim didalami dan dielaborasi oleh mereka, kemungkinan pandangan fikih mereka tidak akan sempit dan kaku. Selain kedua tokoh klasik tersebut, terdapat pula tokoh kontemporer yang selalu menjadi rujukan Salafi Wahabi, yaitu Nasiruddin Albani, Abdullah bin Baz, dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Ketiga tokoh ini pendapatnya seringkali dirujuk oleh kaum Salafi Wahabi, terutama oleh para agen-agen Salafi Wahabi di Indonesia. Selain jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis, kelompok Salafi Wahabi juga mempopulerkan istilah manhaj salaf. Istilah ini sebenarnya tidak pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabi'in.
Ini adalah istilah baru yang bid'ah yang dipopulerkan oleh mereka. Manhaj salaf yang dimaksud oleh Salafi Wahabi adalah mengikuti metode ulama salafus soleh dalam memahami agama. Namun hal ini, Salafi Wahabi tidak pernah menjelaskan secara detail siapa dan bagaimana metode salafus soleh tersebut. Jika kita perhatikan, istilah salaf berarti yang dimaksud mereka adalah merujuk pada masa generasi awal dalam Islam. Sebagaimana Ramdan Al-Buti menegaskan, salaf marhalah zamaniyah al-mubarakah la madhhab al-islami. Salaf yang dimaksud adalah masa terbaik bukan madhab Islam. Ini merujuk pada hadis riwayat Al-Bukhari, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Artinya, sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian orang-orang yang setelah mereka atau generasi berikutnya, lalu orang-orang yang setelahnya mereka. Hadis tersebut menjelaskan bahwa generasi Islam terbaik adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat, kemudian orang yang hidup pada masa sahabat, dan terakhir orang yang hidup di masa tabi'in. Dengan kata lain, generasi terbaik itu ialah orang yang hidup pada 3 abad pertama. Sehingga kalau kita belajar sejarah hukum Islam, maka kita dapat melihat pemahaman para sahabat dan para tabi'in terhadap Islam sangat beragam dan mereka menawarkan metode yang berbeda-beda. Dengan artian, metode mereka bermacam-macam dan tidak tunggal, serta tidak sesederhana yang dibayangkan oleh para kaum Salafi Wahabi ini. Dan jika kita perhatikan tahun lahirnya para ulama 4 mazhab, maka sangat jelas termasuk dalam kategori salafus soleh, karena beliau berempat hidup pada abad kedua dan ketiga. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal lahir pada tahun 164 Hijriah. Dengan demikian, kalau kita ingin mengetahui manhaj salaf yang sesungguhnya, semestinya 4 ulama madhab tersebut perlu menjadi rujukan utama, baik dalam persoalan akidah, fikih, maupun usul fikih. Akan tetapi aneh dan lucunya, kelompok Salafi Wahabi jika kita perhatikan agak alergi terhadap kelompok yang mengikuti pendapat ulama mazhab tersebut. Bahkan tak jarang mereka menghujatnya habis-habisan, padahal beliau para ulama mazhab sudah jelas termasuk generasi salafus soleh. Sahabat Aswaja, maka kesimpulannya, jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis serta ungkapan manhaj salaf yang selalu digaungkan oleh kelompok Salafi Wahabi sebenarnya hanyalah sekedar kamuflase dan senjata untuk mengkritik dan menghujat kelompok lain yang tidak selaras dengan pemahaman mereka saja. Karena fakta yang sebenarnya, mereka masih merujuk pada pendapat ulama yang mereka butuhkan, meski cara merujuknya tidak utuh dan hanya sekedar keinginan dan kebutuhan eksistensi kelompoknya. Selain itu, agen-agen kaum Salafi Wahabi sebenarnya masih taklid terhadap ulama mereka yang menjadi junjungannya.